Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah Minggu di rumah. Sebelumnya, yuk kita perhatikan dulu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti ibadah online. Pertama, mandi ya. Berpakaian yang rapi seperti ketika beribadah di gereja. Kedua, siapkan Alkitab, handphone, atau laptop, atau komputer, atau televisi yang dapat terhubung dengan YouTube. Ketiga, duduk yang manis. Buka channel YouTube Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Saitun Bontang dan mintalah orang tua untuk mendampingi. Ibadah dapat dilakukan bersama dengan orang tua dan saudara di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Adik-adik, pagi hari ini kita akan beribadah bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dari Jemaat Bukit Saitun. Ada kakak Mona, ada kakak Rini, ada kakak Astin, ada kakak Ice, dan ada kakak Kris. Mari adik-adik semuanya kita akan masuk dalam ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Shalom, selamat pagi. Dan pasti menolong. Kita katakan Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Kita katakan salam juga. Adik-adik, Tuhan mencintai kita semua, anak kecil, anak besar, orang tua, pemuda dan pemudi, kakek nenek, semua Tuhan cinta. Hari ini kalau kita masih sehat itu bukti cinta Tuhan sama kita semua. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, anak-anak kecil Tuhan cinta. Tuhan
Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Adik, kita buka Alkitab kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 18 ayat 36. Mazmur pasal 18 ayat 36 kita baca bersama-sama ya. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Getswati. Mari kita menyanyi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, secerita dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kenyataan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Gimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami masih boleh beribadah kepadamu, walaupun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti setiap bagian firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik ada di rumah, cerita kita apa ya minggu ini? Mau tahu? Yuk kita simak video berikut ini. Firaun adalah raja Mesir. Dia takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Firaun lalu memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Dia lalu mengirim tentaranya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Amran dan Yohebed memiliki 3 anak, yaitu Harun, Miriam, dan Musa yang masih bayi. Amran dan Yohebed takut bayinya akan ditangkap oleh tentara Mesir. Yohebed sangat mengasihi bayi Musa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk melindungi bayinya. Yohebed percaya Tuhan akan mendengar doanya. Yohebed berusaha menyembunyikan bayi Musa dari tangkapan tentara Mesir. Tetapi bayi Musa semakin sulit untuk disembunyikan. Dia mulai menangis dengan suara yang lebih keras, sehingga tentara akan dapat menemukannya. Yohebed kemudian membuat keranjang yang dilapisi dan menaruh bayi Musa di dalamnya. Yohebed menaruh keranjang itu ke tepi sungai Nil. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong lindungilah bayiku." Yohebed meminta putrinya Miriam untuk berdiri di tepi yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, datanglah putri Firaun turun ke sungai Nil untuk mandi. Tiba-tiba, ia melihat keranjang itu. Ia memanggil salah seorang pelayannya.
bawalah keranjang itu kemari." Sewaktu sang putri membuka keranjang itu, ia melihat seorang bayi yang molek sekali. Musa, si bayi kecil itu, sedang menangis, dan sang putri menjadi sayang kepadanya. Ia tidak ingin bayi itu ditangkap oleh tentara Mesir. Kemudian Miriam datang untuk menghampiri. Miriam berkata kepada putri Firaun, "Bolehkah saya pergi dan memanggil seorang wanita Israel untuk menyusukan bayi itu untuk Tuan Putri?" "Ya, pergilah," kata sang putri. Maka Miriam pun berlari cepat-cepat mendapatkan ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Sewaktu ibu Musa datang ke tempat itu, berkatalah sang putri, "Ambillah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan membayar upah kepadamu." Nah, dengan demikian, Yochebed ibu Musa dapat merawat bayinya sendiri. Kemudian, setelah Musa cukup besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkat Musa sebagai anaknya sendiri. Begitulah keadaannya sehingga Musa menjadi dewasa di dalam istana Firaun. Adik-adik yang ada di rumah, kalian sudah saksikan kan video yang sudah kakak putarkan? Ceritanya tentang apa? Ya, tentang Musa yang dilahirkan. Mau tahu ceritanya lengkapnya? Ambil Alkitab kalian yang ada di depan kalian. Buka Perjanjian Lama dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kakak akan baca, kalian mengikutinya dari rumah ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkan bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun,
yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan itu baik ya. Dia menolong Musa sehingga Musa terbebas dari hukuman Firaun. Bagaimana dengan kita adik-adik? Tuhan juga menolong kita? Ya, Tuhan juga menolong kita. Lewat ibadah yang kita lakukan pada hari ini, walaupun kita bertatap muka hanya lewat alat canggih, tetapi kita tetap masih bisa beribadah karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur walaupun dalam pandemi corona ini, dalam wabah corona ini, kita masih tetap beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman, kita menyanyi Allah Bapa melindungi. Mari kita memberi persembahan, kita iringi dengan lagu Bawa Persembahan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah hari Minggu ini bersama dengan anak-anak sekolah Minggu Tuhan, kami naikkan doa syafaat. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak sekolah Minggu dalam masa pertumbuhan, bahkan Tuhan di masa belajar online pada saat ini. Mereka yang akan mengikuti ujian semester, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak sekolah minggu yang memperoleh berkat Tuhan melalui pertambahan usia, Tuhan juga memberkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, mungkin di antara mereka ada yang dalam kelemahan tubuh,
Mari Tuhan Engkau pulihkan bagian tubuh yang sakit, sehingga mereka boleh pulih kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, agar selalu sehat dan kuat di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Murni dalam tugas pelayanan, bahkan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia, tanah tercinta kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati pada masa-masa saat ini. Tuhan, pemerintah bersama dengan tim medis sedang berjuang untuk virus corona. Tuhan, jauhkan kami semua dari wabah ini. Kiranya kami semua segenap anak-anak Tuhan senantiasa dalam kuasa Tuhan dan dalam keadaan sehat. Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang juga senantiasa memberkati, menjaga dan melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka juga senantiasa sehat untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Bapa dalam surga, doa sembahyang kami, syafaat kami, ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Mari kita menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tangannya dilipat. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, kita katakan Amin. Tuhan menjaga engkau, kita katakan Amin. Tuhan menyayangi engkau. Sama-sama kita